Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amik Hairunisa. Saya salah satu anggota dari kelompok 4 dengan judul kelompok kami yaitu Telaah Materi atau Buku Ajar SMP Sederajat. Nah, pada video kali ini saya akan membahas pembahasan yang kedua dari kelompok kami tentang menelaah buku matematika dengan judul bukunya yaitu Buku Matematika kelas 8 semester 2 yang menggunakan kurikulum 2013. Dan kelompok kami juga memilih materinya itu yang akan kami telaah adalah materinya bab 9 statistika. Dan yang akan saya bahas ialah kegiatan-kegiatan apa saja yang terdapat dari bab 9 statistika tersebut. Nah, kegiatannya itu ada 4. Yang pertama ada kegiatan 9.1 yaitu menganalisis data. Yang kedua ada kegiatan 9.2 menentukan rata-rata atau median suatu data. Yang ketiga ada kegiatan 9.3 menentukan median dan modus suatu data. Dan yang terakhir ada kegiatan 9.4 yaitu menentukan ukuran penyebaran data. Nah, kelompok kami itu hanya memilih 2 judul saja untuk kami telaah. Yang pertama itu ada kegiatan 9.1 menganalisis data, dan yang kedua ada kegiatan 9.3 menentukan median dan modus. Nah, kenapa kelompok kami memilih 2 judul ini? Kenapa yang nggak lain gitu? Karena di setiap kegiatan-kegiatan keempat kegiatan tadi itu ada fitur-fiturnya. Nah, pada kegiatan 9.1 itu fiturnya itu berbeda dengan dengan 3 kegiatan, yang kegiatan 9.2, kegiatan 9.3 atau kegiatan 9.4. Itu karena gini ya, kegiatannya 9.3 sampai kegiatan 9.2 sampai ke kegiatan 9.4 itu sama fitur-fiturnya. Yang bedanya itu sama yang beda itu kegiatan 9.1. Makanya kami memilih 2 kegiatan aja gitu. Langsung aja kita bahas. Ini saya menggunakan laptop dengan yang bukunya udah saya screenshot juga. Ini ada kegiatan 9.1 dengan judul menganalisis data. Ini ada pada halaman 227. Halaman 227 itu kan tadi saya bilang di setiap fitur-fiturnya itu ada di setiap kegiatannya itu ada fitur-fiturnya. Jadi di sini fitur yang pertama dalam kegiatan 9.1 itu ada kegiatan nanti saya tahu sudah. Kegiatan 9.1 menganalisis data. Itu fitur yang pertama itu ada ayo kita amati. Nah, itu pada halaman 227. Fitur ini ada gambar 9.1 itu ada gambar diagram batang. Terus halaman selanjutnya masih dengan fitur yang sama. Itu ada gambar 9.2 itu diagram garis. Terus di bawahnya itu ada kegiatan atau dan pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi setelah kami telaah, fitur ayo kita amati ini menuntut siswa-siswi itu untuk mencari informasi dari gambar 9.1, gambar diagram batang, kemudian gambar 9.2, grafik, dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawahnya gitu. Jadi siswa-siswi itu mencari jawaban sendiri ya, carinya informasi dari gambar 9.1 sama gambar 9.2 itu. Lalu mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ini ada 5 pertanyaan. Kemudian lanjut fitur yang kedua, ayo kita mencoba. Itu pada halaman 228. Itu ada ada keterangan kayak contoh-contoh soal gini ya. Itu ada tabel 9.1 pada halaman 229. Itu ada tabel hasil produksi padi Desa Sukamakmur. Nah, itu ada tabel, ada tahun dan hasilnya. Itu di bawah tabel itu ada 6 pertanyaan dan ada juga kegiatan di dalam sini. Di dalam 6 itu ada pertanyaan dan kegiatan. Setelah kami telaah juga, berarti pada fitur ayo kita mencoba ini menuntut siswa-siswi itu sama juga kayak tadi, mencari informasi sendiri dari tabel ini, tabel 9.1, dan menjawab soal di bawah tabel itu. Ada 6 soal.
Karena menggunakan kurikulum 2013, makanya siswa-siswi itu dituntut untuk mandiri dalam mencari materi sendiri. Kemudian lanjut pada fitur yang ketiga, ayo kita menalar. Ini pada halaman 229. Itu di situ ada grafik ya, grafik gambar 9.3. Ini grafiknya sajian dan penggunaan bahan bakar terhadap waktu. Nah, itu terus kemudian lanjutnya pada halaman 230 masih sama. Ayo kita menalar. Itu dia ada pertanyaan juga nomor dari 1 sampai 3. Pertanyaannya itu berbeda ya sama yang fitur-fitur yang ayo kita amati, itu beda pertanyaannya. Karena ini dia ada kayak ada A B C D sampai E-nya. Ada anak dari soal, terus ada anaknya gitu. Ini setelah kami telaah juga yang ayo kita menalar ini kan, itu menuntut siswa-siswi itu untuk menjawab soal-soal penalaran ini. Dia tuh berpikir secara logis ya, karena ini dia mencari informasi juga, tapi dia berpikir secara logis gimana sih mengerjakan soal-soal ini, ketiga soal ini, tanpa adanya contoh-contoh soal. Terus lanjut ke fitur yang keempat, itu ada pada halaman 230 di bawah soal yang fitur ayo kita menalar. Itu ayo kita berbagi. Ini cuma dikit ya, Ami bacain aja. Sajikan hasil penalaran kalian di depan kelas, periksa dan silahkan saling memberi komentar secara santun pendapat teman kelas. Nah, berarti fitur yang keempat ini, ayo kita berbagi, itu setelah siswa-siswi itu mengerjakan soal penalaran, mereka itu diskusi boleh membentuk boleh diskusi dengan teman sebangku atau kelompok, lalu mereka presentasi ke depan kelas. Presentasinya itu ya soal penalarannya tadi, itu kan ada 3 soal penalaran, mereka diskusi di depan kelas. Maksudnya itu ada misalnya satu orang ke depan terus jelasin, terus teman yang lainnya itu memberikan pendapat agar satu kelas itu siswa-siswi dalam kelas itu dapat saling bertukar informasi. Lanjut fitur yang kelima, itu ada fitur ayo kita berlatih 9.1. Nah, pada fitur ini itu dia soal-soal ya, soal dari kegiatan 9.1 menganalisis data. Ini soalnya itu berbentuk esai dari halaman 231 sampai halaman 233. Itu dia berbentuk esai semua. Nah, jadi di sini siswa-siswi itu dituntut untuk mengerjakan soal-soal ini dengan menyinkronkan dengan fitur-fitur yang telah dipelajari yang tadi. Tadi kan mereka udah mempelajari 4 fitur. Ini fitur yang kelima. Soal-soal ini dipelajari setelah mereka mempelajari fitur yang tadi gitu. Terus lanjut, ini udah selesai ya, fiturnya cuma sampai 5 yang kegiatan 9.1. Lanjut ke 9.3. 9.3 itu 9.3 mana ya? 9.3 halaman berapa ya? Mana dia? Oh, ini. 9.3 menentukan median dan modus suatu data, itu pada halaman 244. Ini banyak ya fiturnya, nggak kayak yang kegiatan 9.1 tadi. Ini fitur yang pertama itu ada ayo kita amati. Nah, dalam fitur ayo kita amati itu ini ada pada halaman 244. Itu ada pertanyaan juga, itu ada 5 pertanyaan. Jadi di sini terus pada halaman 245 itu ada juga ini ya, materi beda berarti. Kalau yang 9.1 tadi itu kan dia nggak ada materinya ya, langsung ada pertanyaan. Kalau ini dia tuh ada materinya juga. Materinya sedikit sih, lebih banyak pertanyaan. Nah, jadi setelah kami telaah, berarti siswa-siswi di dalam fitur ayo kita amati ini
dituntut untuk mencari informasi dari data-data yang telah tersedia dan menjawab soal-soal yang kelima soal ini dari data-data dan menentukan median dan modusnya. Jadi sekaligus ya, dia pertanyaan itu sekaligus median sama modus. Jadi siswa-siswi itu udah cari data, terus mereka menentukan median dan modus itu secara sekaligus. Lanjut pada fitur yang kedua, pada halaman 245, ayo kita menanya. Ini keterangannya dikit. Berdasarkan apa yang telah kalian amati, apa perbedaan antara mean, median, dan modus? Manakah yang lebih baik dalam menjelaskan suatu kumpulan data? Buatlah pertanyaan lainnya terkait dengan median dan modus, kemudian ajukan pertanyaan yang telah kalian buat kepada guru kalian. Nah, pada fitur ayo kita bertanya ini, dia bertanya dulu buku ini. Bertanya dulu kepada siswa-siswi itu apa itu perbedaan antara mean, median, dan modus gitu kan. Setelah mereka amati kegiatan-kegiatan yang tadi. Terus mereka siswa-siswi itu dituntut untuk bertanya kepada guru mereka agar menghasilkan informasi yang baru gitu. Jadi siswa-siswi itu bertanya kepada guru mereka, bertanya apa yang belum mereka paham, terus gurunya menjawab, jadi mereka itu dapat informasi yang baru. Lanjut ke fitur yang ketiga, itu pada halaman 246, ayo kita menggali informasi. Di sini ayo kita menggali informasi ini, siswa-siswi ini kalau di sini ada berapa pertanyaan ya? Ini ada pertanyaan juga, ada 5 pertanyaan. Setelah kami telaah, fitur ayo kita menggali informasi ini menuntut siswa-siswi itu untuk mencari informasi kembali atau mengamati kembali pada fitur yang ayo yang pertama. Ayo kita amati, itu kan ada data-data kan. Nah, mereka itu ngamatin kembali data-data yang ada pada ayo kita amati, terus dijawab pada fitur ayo menggali informasi. Dan di sini juga mereka menentukan kelompok masing-masing untuk diskusi lagi pertanyaan-pertanyaan itu, biar mereka bisa jawab soal itu ya. Terus lanjut fitur yang keempat itu ada contoh sama alternatif penyelesaian. Kalau di makalah itu Ami gabung contoh sama alternatif penyelesaian itu digabung. Ini termasuk fitur juga. Itu pada halaman 246 ada 5 contoh. Karena mungkin materi itu ada median dan modus, makanya contohnya lebih banyak. Contoh 9 titik mana nih? Contoh 9.4, contoh 9.5, contoh 9.6, contoh 9.7, contoh 9.8, contoh udah. Itu sampai halaman 251. Nah, di sini fitur yang keempat ini, contoh dan alternatif penyelesaian, bagus ya. Daripada yang kegiatan 9.1 itu tadi dia nggak ada contoh soalnya, nggak ada alternatif penyelesaiannya. Ini lebih fitur yang ini dan dari kegiatan 9.3 ini lebih bagus daripada yang 9.1 karena itu nggak ada contoh penyelesaiannya. Jadi mungkin ya kalau misalnya siswa-siswi itu jawab soal-soal itu lebih susah kalau misalnya nggak ada contoh soal atau contoh-contoh gitu kan. Terus jadi di sini kan siswa-siswi itu karena menggunakan kurikulum 2013, mereka itu belajar mandiri ya. Mereka itu gimana ya bilangnya? Pahami soal ini sendirian gitu. Terus lanjut fitur yang kelima, itu pada halaman 251. Ayo kita menalar. Nah, pada fitur ayo kita menalar ini ada soal. Soalnya itu soal logis ya, soal logis, logika semua. Karena dalam fitur ini, setelah kelompok kami telaah, pada fitur ini dia nggak ada kaitannya sama fitur-fitur yang sebelumnya. Kayak fitur ayo dari pertama ya, ayo kita mencoba, ayo kita bertanya, alternatif penyelesaian contoh itu nggak ada. Karena itu dia murni
menuntut siswa-siswinya itu untuk berpikir secara logika. Yang selanjutnya itu ada ayo kita berbagi. Nah, itu ada pada halaman 252. Ini siswa-siswi ini dituntut untuk ini kan dia cuma dikit ya, Ami bacain aja. Diskusikan dengan teman sebangkumu permasalahan ini, tuliskan hasilnya secara rapi dan jelas, paparkan jawaban di atas dengan teman sekelasmu. Nah, pada fitur ayo kita berbagi itu baru sinkron sama yang fitur ayo kita menalar, sama yang kayak kegiatan 9.1 tadi kan, itu dia ada ayo kita berbagi. Terus dia itu sinkron sama yang fitur ayo kita menalar. Karena pada fitur ayo kita menalar itu kan dia soal-soal nih, ada 4 soal. Terus pada fitur ayo kita berbagi itu soalnya itu didiskusikan gitu. Didiskusikan sama teman sebangku atau sekelompok gitu. Fitur yang terakhir itu ada fitur yang ke-7. Fiturnya itu ada pada halaman 253 sampai halaman 255. Ini fitur yang terakhir itu adalah ayo berlatih 9.3. Nah, pada fitur ini itu dia soal semua, soalnya esai. Soalnya itu berjumlah 10 soal esai semua ya tentang judul pada 9.3, yaitu menentukan median dan modus satu data. Nah, jadi pada fitur yang terakhir ini, siswa-siswi itu dituntut untuk mengerjakan ke-10 soal ini, 10 soal esai ini dengan melihat kembali atau mempelajari kembali fitur-fitur yang telah mereka pelajari sebelumnya. Ke-6 fitur yang dipelajari sebelumnya ya. Itu aja sampai yang ke halaman 255. Nah, sampai sini penjelasan dari saya. Apabila penjelasan saya kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.